Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok Ferdi Firmansyah dan Hermawan Ami Cahyadi, Isnam Budi Saputra, dan saya sendiri. Langsung saja ya, langsung ke pembahasan. Untuk di tugas ini yaitu tugas web programming 2 untuk menyelesaikan tugas akhir untuk UAS. Di sini kita akan membuat web berbasis kode Igniter yang berjudul aplikasi sistem informasi rekam medis rumah sakit. Kita langsung saja. Untuk pertama kali kita langsung login ke admin data user. Di sini kita masukkan username super admin, kemudian passwordnya juga sama super admin. Di sini kita akan memasukkan data dulu. Nah, ini untuk data, untuk data pengguna. Di sini kita tambah user, nama lengkap misalnya Selamat Jega. Di sini sebagai apa nih? Sebagai super admin atau admin? Di sini kita akan ke admin aja deh. Username Jega. Password di sini bebas ya. Kita masukkan saja apa saja passwordnya. Kemudian konfirmasi password. Kita simpan. Nah, di sini data berhasil disimpan. Kita untuk melihat datanya di sini nih. Di sini saya sudah nyoba ya untuk ini. Kemudian yang tadi sudah ini Selamat Jega dengan username admin sebagai admin. Kemudian setelah kita masuk ke data pengguna, kita masuk ke sebagai, kita logout dulu ya, sebagai admin. Kita masukkan saja username admin, kemudian admin, kita never aja ya untuk biar tidak di save passwordnya. Di sini ada dashboard, di sini ada total pasien 9, total dokter 2, total obat 8, dan total rekam medis 1. Di sini ada ini ya, data. Kemudian cara menambahkan data-datanya, kita yang pertama ke data pasien. Nah, untuk menambahkannya, di sini kita tambah data, nama pasien. Semisal nama pasiennya Dani Hermawan. Jenis kelamin laki-laki. Emailnya Dani, di sini kita random aja ya. Dani Dani 13 alamatnya, semisal alamatnya Kapuk. Kemudian nomor telepon di sini bebas ya. Kemudian kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Untuk melihatnya kita ke bagian slide 2. Nah, di sini ya. Di sini sudah ada Dani Hermawan, jenis kelaminnya laki-laki, dan email, dan juga nomor telepon dan alamat. Kemudian untuk data dokter, sama aja seperti tadi. Data dokter, NIP-nya misalkan kita random aja ya. Di sini harus, kalau nggak salah itu 18 karakter deh. Nama dokter, dan saya sendiri, Ferdi Firmansyah. Spesialisnya misalkan otak, jantung aja deh. Emailnya.
random aja ya semuanya. Kemudian alamat. Di sini kita masukkan alamat ke bandara, misalkan nomor teleponnya bebas. Bentar. Simpan. Oh, di sini harus 18 karakter ya, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Di sini sudah ada ya. Di sini nih. Sebentar. Di nama dokternya Ferdi Firmansyah, kemudian spesialisnya jantung, emailnya sudah tersimpan, nomor telepon juga sudah ada, alamatnya juga bandara. Misal kita ingin menghapus nih, di sini kita hapus saja ya. Di sini yakin ingin menghapus, kemudian kita oke saja. Nah, data sudah dihapus, sudah tidak ada. Kemudian jika ingin kita cetak, tinggal di sini kita cetak laporan. Nah, di sini sudah ada untuk data dokternya. Nah, kemudian kita pergi ke data obat. Misalnya kita bikin data nama obatnya, misal Bodrek. Harga obatnya semisal 15.000 ya. Keterangan untuk sakit kepala. Nah, di sini data sudah berhasil disimpan. Sudah ya, untuk nama obatnya Bodrek, harga 15.000, keterangannya untuk sakit kepala. Dan juga di sini ada data poliklinik. Semisal kita pilih nama poliklinik, semisal poliklinik jantung, gedung. Sebentar ya. Kita ke misalkan poli anak, kemudian ke gedung lantai 2 misalnya. Nah, data sudah berhasil kita simpan. Nah, ini sudah ada ya untuk poli anak, misalkan di lantai 2. Ini sebenarnya sudah saya bikin. Kemudian data rekam medis. Di sini kita data rekam medis kosong ya. Yang kita tambah. Pilihan pasiennya. Semisal pasien 1 keluhan, semisal pusing. Pilih dokter. Dokternya yang tadi sudah saya input ya. Saya sendiri. Diagnosanya semisal diakibatkan kehujanan. Obat. Nah, di sini obatnya paracetamol. Polikliniknya kita pilih. Kita ke poliklinik semisal kita ke penyakit dalam. Untuk datanya sudah ini ya, tanggal periksanya. Kemudian kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Ini untuk data rekam medisnya. Kemudian untuk data laporan. Untuk data laporan per tanggal 19 bulan Desember 2021, tinggal kita cetak. Nah, untuk yang sudah tadi kita buat, nama pasiennya, kemudian nama dokternya, tanggal periksanya, 19 Desember 2021. Nah, itu untuk
webnya. Bentar. Kemudian setelah itu, ini gimana sih? Nah, setelah itu kita pergi ke codingannya. Di sini kita menggunakan framework CodeIgniter. Sebelumnya, apa sih itu CodeIgniter? Web aplikasi framework atau bukan. CodeIgniter adalah framework web untuk bahasa pemrograman PHP yang dibuat oleh Rick Ellis pada tahun 2006. Penemu dan pendiri Ellis Lab. Ellis Lab merupakan suatu tim kerja yang berdiri pada tahun 2002 yang bergerak di bidang pembuatan software dan tool untuk para pengembangan web. Sejak tahun 2014 sampai sekarang, Ellis Lab telah menyerahkan hak kepemilikan CodeIgniter ke British Columbia Institute of Technology atau disingkat BCIT. Saat ini situs resmi CodeIgniter adalah www.codeigniter.com. Oke, di sini untuk pertama kalinya kita buka folder aplikasi config. Kita buka config di sini. Di sini sudah ada data-datanya yang sudah kita buat untuk tugas web tersebut. Di dalam folder config ini terdapat file-file konfigurasi utama dan pertama kali untuk memudahkan pembuatan dan pengembangan semua file yang akan dibuat, dan semua berawal dari file routes PHP yang file ini ya. Apabila kita buka file tersebut, maka kita akan menemukan default controller yang telah terisi dengan nama welcome, yang mana default controller ini berfungsi ketika user tidak melakukan atau memasukkan apapun pada URL. Maka secara otomatis menjadi controller dengan nama welcome. Yang di sini sudah kita ubah ya, sesuai codingan. Kemudian sebentar. Kemudian kita akan alihkan ke Saudara Dani Hermawan di pengertian MVC. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Saya akan melanjutkan dari penjelasan Mas Ferdi mengenai web aplikasi sederhana yang kita buat ya, tentang rekam medis rumah sakit, aplikasi rumah sakit. Di dalam kode Igniter tersebut, kita memakai MVC yang biasa kita sebut dengan model, view, dan controller ya. Di sini bentar. Untuk pengertian MVC sendiri adalah teknik atau konsep yang memisahkan komponen utama menjadi 3 komponen, yaitu model, view, dan controller ya. Untuk model yaitu kelas yang mempresentasikan atau memodelkan tipe data yang akan digunakan oleh sebuah aplikasi tersebut, atau bisa juga didefinisikan sebagai bagian penanganan yang berhubungan dengan pengolahan atau manipulasi database. Misalnya kayak kita mengambil data dari database, terus kita input pengolahan database lainnya, dan instruksi atau fungsi yang berhubung dengan pengolahan database kita letakkan di dalam model. Sebagai contoh, jika kita ingin membuat aplikasi kayak misalnya perhitungan atau apa gitu,
kita bisa taruh di model. Untuk view yaitu merupakan bagian yang menamai halaman user interface atau halaman yang muncul pada user atau browser. Tampilan dari user interface dikumpulkan pada view untuk memisahkan dengan controller dan model sehingga memudahkan web designer dalam melakukan pengembangan tampilan halaman websitenya. Selanjutnya controller yaitu kumpulan instruksi aksi yang menghubungkan model dan view ya. Jadi model dan view itu dihubungkan dengan controller. Jadi user tidak akan berhubungan dengan model secara langsung. Intinya data yang tersimpan di database atau model diambil oleh controller. Dan kemudian controller pula yang menampilkannya ke view. Jadi controller lah yang mengolah instruksi. Seperti terdapat di dalam kode editor kami, di situ sudah ada ya di folder rumah sakit. Kita ada folder application. Boleh Mas Ferdi di folder application ada controller. Ya, yang bentar. Nah, ini ya folder controller yang udah kita buat beberapa codingannya. Ya, di situ sudah terlihat data-data yang udah kita buat untuk codingannya. Boleh dibuka di kode editornya di VS Code-nya Mas Ferdi. Ya, itu untuk codingannya ada admin PHP, dan seterusnya itu. Nah, kemudian ada juga tadi untuk di view, di folder view-nya boleh kita lihat untuk tampilan atau codingannya yang udah kita buat data-datanya. Salah satu aja ya. Misalkan di Iya, dashboard. nah di situ boleh, misalkan di dashboard ada di ya seperti ini untuk codingannya, dan di sini ada beberapa data-data lainnya ya. Kemudian ada juga yaitu model. Kita ke folder model, kita lihat untuk datanya yang udah kita buat. Ya, di situ udah terlihat ya untuk di folder model codingannya seperti tampilan tersebut. Kemudian itulah pengertian dari MVC tersebut, kurang lebihnya seperti itu di dalam sebuah aplikasi yang kita buat menggunakan kode igniter ya. Selanjutnya untuk template webnya ya, untuk web yang kita buat. Untuk web yang kita buat, template web sederhananya yaitu tadi judulnya apa tadi kita judulnya agak lupa. Aplikasi rumah sakit ya, aplikasi rumah sakit tadi judulnya. Iya. Untuk membuat template sederhana dibutuhkan pembuatan controller dan view agar hasilnya bisa dilihat seperti tadi yang udah saya tampilkan. Dan untuk foldernya yaitu ada di folder application controller. Coba bisa dilihat application controller. Nah, ini untuk tampilannya, untuk template webnya ada admin, ada dokter.php, banyak dan lainnya ya. Kemudian untuk selanjutnya itu dari tampilan dashboardnya tadi ya.
Lalu dilanjutkan apalagi Mas Ferdi, Bang? Ya, kemudian untuk setting base URL-nya ya. Bentar. Pengaturan base URL adalah pengaturan URL dasar dalam sebuah proyek aplikasi yang dibuat dengan menggunakan CodeIgniter. Pengaturan base URL CodeIgniter terdapat di dalam file config PHP di dalam folder project CodeIgniter. Nah, di sini ya, di file config PHP ya. Ya, config.php. Nah, setelah ini mungkin akan dilanjutkan ke saudara Amir yang mau dijelaskan apa, Mir, dari web ini. Nanti gampang itu bisa di-cut, gua cut nanti. Ini mau dijelasin dari mana dulu nih? Dari mana ya? Lanjut. Tadi dari setting dari Coba- setting base URL ya. Ya, Setting base base URL tadi URL kan udah ya. udah. Di Nah, untuk routers. Autoload yang paling kan model ya. Coba diklik aja dulu autoload, di ke bawahin coba. ya. Go. Autoload ya bisa ke bawah. Di paling bawah dia ada model kalau nggak salah. Ini kan autoload buat libraries-nya, buat database dan session, dan untuk modelnya autoload-nya langsung menuju ke main model. Kalau main model di sini dicek di folder model. folder model. Folder Sebentar. model coba Mas. Ya, model Ini ya. namanya main model. Iya, Ya. betul. Menuju ke sini kalau untuk autoload-nya. Dan palingan kalau untuk halaman pertama masuknya ke controller dulu. Controller. Oke. Controller di out, di fungsi out, di file out. Ya. Dari sini nanti kita masuk ke index PHP, index ke public function index menuju ke halaman awal. Halaman login berarti ya. Ya. Halaman login ada di fungsi index. Sedangkan kalau untuk fungsi menyimpan datanya ada di fungsi add. Di out juga. Di Out juga. user fungsi add. User.php. Ya, user.php Ya. di fungsi Iya, add. iya. Untuk menyimpan data yang tadi dibuat ya. Di sini ya. Ya, di bawah. Ini untuk validasi untuk penginputan datanya. Di sini itu ada fungsi delete juga, ada fungsi ubah password. Semuanya ada di user kalau untuk menambahkan datanya.
Udah palingnya itu aja sih dulu. Ya, berarti create data, delete data itu di user ya. Iya, di sini semua. Ya di user. Bentar. Kemudian itu untuk di apa? Untuk menghubungkan dengan database, di sini kita buka file config database di coordinator yang terletak di database PHP yang berada di config database PHP. Nah, di sini ya untuk kita membuat database-nya. Yang ini. Connection to database ya. Ya, untuk koneksi ke database-nya. Untuk database-nya sendiri kita buka localhost sebentar. Localhost PHP. Nah, ini ya. Nah, kita pergi dari rekam medis. Nih, database-nya yang sudah kita buat ya. Dari dokter, obat, pasien, poliklinik, dan rekam medis. Dan seterusnya ya di sini. Nah, untuk dokter tuh yang sudah tadi kita input di sini ya. Yang tadi kita input di web. Sepuluh menit lagi nih cuy. Apa lagi yang mau dijelasin? Udah dilanjut. Udah kali Fer. Udah ya. Ada lagi. Mungkin sebentar. Sambil balik ke webnya lagi aja. Mengenalin dari awal, dashboard gitu, akhir Ya. logout udah gitu. Oh, ya. Nah, di sini ya. Kita tutup dulu. Mungkin seperti ini ya dari web yang sudah kita bikin kurang lebih dan codingannya dari yang sudah kita jelaskan itu. Mungkin cukup sampai sini saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BTW kok belum jelasin, Bro?